Jemaat Pelita Hidup, pada hari ini kita akan menyaksikan serah terima anak layan dari pelayanan anak kepada Persekutuan Taruna. Iya, kami dari perwakilan pelayanan anak akan menyerahkan secara simbolis anak layan kami dari Pelkat PA kepada Pelkat PT. Kami dari perwakilan Persekutuan Taruna menyambut dengan senang hati adik-adik dari pelayanan anak. Harapannya semoga Vinci dan juga Felita beserta adik-adik layan yang lainnya bisa beribadah bersama di PT. Demikian serah terima secara simbolis ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Ada satu sobatku yang setia. Kakak, tunggu kak, adik-adik udah pada serius semua tuh. Oh Udah iya, siap semua sudah untuk ibadah. Ya betul Kak Grace. Tuh, Kak, ada yang udah megang Alkitab, Wah. ada yang udah pakai baju bagus. Wah, udah siap ibadah semua. Kita sapa adik-adik dulu yuk kak. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Grace, Kamu nih. Nah, pelayan firman hari ini akan dibawakan juga oleh Kak Moni. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dua lagu nih adik-adik. Ada satu sobat setia, dan yang kedua adalah Kidung Ceria nomor 37 yang judulnya Allah Bapa Melindungi. Yuk adik-adik, kita menyanyi lagu yang pertama, judulnya Ada Satu Sobatku. Ayo Kak Donald. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 37 yang judulnya Allah Bapa Melindungi. Ayo Kak Donald. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, turun dalam sana, tak kenal maut seimbang. Baik Pak. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Hai adik-adik. Oke, saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik Alkitabnya sudah siap. Yuk, kita buka Alkitabnya. Kakak undang adik-adik buka Alkitab yang terdapat dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kamu diulang ya. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji
syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini, anak-anak-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu
tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik, tadi sudah membaca ya cerita yang terdapat dalam Yosua pasal 3. Nah, adik-adik Kamonik mau tanya, adik-adik pernah mendengar nama tokoh Yosua? Siapa yang sudah pernah dengar ceritanya? Oke. Nah, Yosua adalah seorang yang pernah menemani Nabi Musa memimpin perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian ya. Nah, Yosua membantu dan menemani Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Jadi adik-adik, pada saat Nabi Musa sudah meninggal, nah disinilah Tuhan Allah memilih dan mengutus Yosua menjadi seorang pemimpin. Dialah yang memimpin bangsa Israel, adik-adik. Wah, adik-adik, Yosua saat itu bisa merasakan ada kekhawatiran, ada mungkin ketakutan, karena dia harus memimpin bangsa Israel yang begitu besar, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Allah pada Yosua pasal 1, Tuhan berjanji, Tuhan menguatkan Yosua, adik-adik. Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menyertai Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Tuhan akan menyertai dan melindungi Yosua. Dan Tuhan juga bilang, adik-adik, harus kuat, tetap teguh, dan percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yosua. Nah, adik-adik, pasal 3 yang telah kita baca tadi, judulnya adalah menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, Nabi Yosua dan bangsa Israel pada saat itu keluar dari kota Sitim menuju sungai Yordan. Wah, jadi menyeberangi sungai Yordan, tantangan baru lagi nih untuk bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, Tuhan memerintahkan dan berbicara juga kepada Yosua bahwa Tuhan yang akan menyertai bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Tuhan bilang kepada Yosua bahwa Yosua mengutus para imam ya mengangkat tabut perjanjian, lalu mereka berjalan di depan bangsa Israel ya. Nah, jadi di sini kuasa Tuhan akan terjadi ya. Tuhan akan menolong bagaimana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan pada saat itu, adik-adik, airnya yang sangat deras ya. Nah, Tuhan akan menolong, yaitu menyuruh Yosua bilang kepada imam-imam yang mengangkat perjanjian bahwa pada saat imam-imam itu mencelupkan kakinya ke dalam sungai, pada saat itu juga adik-adik, air yang datang dari hulu mengalir deras itu akan berhenti menjadi bendungan ya. Nah, di situ pada saat imam yang mencelupkan kakinya, tanah itu akan menjadi kering, lalu bangsa Israel akan melewati sungai itu. Wah, adik-adik, itulah pertolongan Tuhan, adik-adik ya. Pada saat mereka sudah mulai menuju perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, disinilah kuasa Tuhan terjadi ya. Para imam dan Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Lalu pada saat tiba di tepi sungai Yordan, terus para imam mencelupkan kakinya, adik-adik, lalu sungai itu terbuka dan ada tanah kering terjadi. Bangsa Israel boleh melewati ya di tengah-tengah sungai Yordan, di tanah yang kering. Nah, adik-adik, di sini Tuhan menepati janjinya kepada Yosua, sehingga Yosua sangat-sangat percaya bahwa Tuhan selalu menolong Yosua. Ya, seperti Tuhan menolong Nabi Musa pada saat menyeberangi laut apa? Laut terbelah. Begitu juga Tuhan yang dulu menolong Musa, menolong
Yosua juga menyeberangi sungai Yordan dan bangsa Israel bisa melewatinya. Nah, adik-adik, seperti Yosua yang selalu taat sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, patuh sama Tuhan, maka Tuhan menolong Yosua. Nah, jadi firman Tuhan mengajak adik-adik, mengajak kakak dan semua anak Tuhan untuk hidup bagaimana bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyertai adik-adik, ya. Contohnya apa, Kak? Tuhan menyertai. Nah, Tuhan menyertai kita contohnya adik-adik pada saat kita bangun pagi. Wah, bangun pagi, kita mau siap-siap pergi, mau sekolah, jangan lupa kita dahulukan apa? Berdoa. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyertai tidurnya adik-adik loh. Dari semalam sampai menjelang pagi, adik-adik sudah merasakan sehat. Adik-adik bisa beraktivitas, ya. Itu salah satu penyertaan Tuhan. Jadi jangan lupa mau memulai hari, bangun pagi, adik-adik sehat. Jangan lupa berterima kasih dulu sama Tuhan, ya. Jangan langsung, Mama aku minta sarapan, ya. Mama aku mau main HP dulu. Ya nggak boleh. Harus bangun tidur, adik-adik merasa sehat, datang dulu sama Tuhan, ya. Nah, apalagi adik-adik kenyataan Tuhan. Oh iya, pada saat adik-adik dalam belajar ya di sekolah, adik-adik menjelang ulangan atau ujian, adik-adik pasti berdoa. Dan tidak hanya berdoa, tapi bagaimana adik-adik yakin, percaya Tuhan pasti menolong, ya. Kalau adik-adik percaya Tuhan menyertai, pasti adik-adik bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, ya. Nah, adik-adik jangan lupa bahwa setiap hari bagaimana adik-adik mengucapkan syukur sama Tuhan. Tuhan sudah melindungi adik-adik, Tuhan sudah memberikan kasih sayang sama adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik selalu dekat sama Tuhan dan bersyukur sama Tuhan? Oh iya, betul. Apa? Baca Alkitab, berdoa senantiasa, ya. Nah, itulah menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan firman Tuhan, yang selalu melakukan kehendak-Nya. Adik-adik harus percaya, ya, harus yakin, ya, seperti Yosua, ya, bahwa Tuhan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada, apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Seperti Tuhan menyertai Musa, menyertai Yosua, Tuhan menyertai kita juga sampai sekarang. Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang penting adik-adik harus percaya, harus yakin Tuhan beserta adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik mau ucapkan, ada kalimat nanti di raya adik-adik, ya, kita ucapkan bersama-sama, ya. Kita ucapkan 1, 2, 3. Aku yakin Tuhan besertaku. Amin. Ya, adik-adik, Kak Monik mau undang adik-adik untuk bernyanyi kembali, ya. Nah, setelah itu kita tutup dalam doa. Nah, Kak Monik mau panggil Kak Grace dan Kak Donald. Ya, adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan, ya, yang dibawakan oleh Kak Monik. Sebelum Kak Monik tutup dalam doa, kita nyanyi dulu, ya. Kita akan nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Tapi sebelum kita nyanyi, Kak Grace mau ingetin nih, hayo, ada yang lupa nggak, ya? Nah, betul. Minggu lalu Kak Leo ada kasih ayat hafalan. Hayo, udah dihafalin belum? Nah, ayat hafalan kemarin dari Kak Leo itu 1 Petrus 2 ayat 21. Coba, siapa yang sudah hafal? Angkat tangannya. Ayo, siapa adik-adik yang sudah hafal? Yuk, coba dengerin. Kak Grace, Kak Monik, sama Kak Donald mau dengerin adik-adik bacain atau menghafalkan dari 1 Petrus 2 ayat 21. Pinter semua, adik-adik, benar, hebat. Ya udah,
tanpa berlama-lama lagi, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi Jalan Serta Yesus sambil bergerak ya adik-adik. Ayo Kak Donald. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayo jentik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang benar-benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.